Baik, pemirsa, untuk membahas dan mereview bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Franky Prasetyo, Head of Equity Trading dari MNC Sekuritas Medan. Halo, selamat pagi, Mas Franky. Halo, selamat pagi Pak Pras. Iya, apa kabar hari ini? Baik, baik. Yes, Melihat sebaik yang juga hijau selalu baik. Itu dia. Sebaik juga dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang masih perkasa. Sementara tadi beberapa bursa sudah dilaporkan ada yang sudah mulai terkena aksi profit taking. Bagaimana review Anda untuk hari ini? Apakah penguatan masih akan terus berlanjut atau sudah mulai dibayangi aksi profit taking? Kalau kita lihat sebagai ini ya, sebagai commodity producing market di country ya, di Indonesia ini, sebenarnya IHSG itu diuntungkan dengan commodity rally yang terjadi belakangan ini. Dan juga kalau kita lihat China yang kemarin sempat data-datanya agak kurang terlalu baik, dan terjadi regulation ya, tightening regulation, maka investor-investor di China itu banyak yang let's say keluar, outflowing ke alternative countries gitu, seperti India yang utamanya, yang dengan market yang paling besar, dan jangan lupa juga kita ini sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, kita juga adalah commodity producing countries, itu juga adalah sebagai salah satu negara tujuan investasi yang sangat baik sekali. Jadi banyak investor yang malah masuk ke Indonesia seperti itu. Nah itu dia, memanfaatkan, kita tahu ada euforia kembali begitu pasar modal Indonesia. Lantas bagaimana strategi investasi bagi investor domestiknya ini, Mas Franky? Menurut saya mungkin investor saat ini ya, dalam satu bulan ini indeks harga saham gabungan IHSG sudah meningkat sekitaran 9,59% ya, almost 10% within just 1 month gitu. Jadi selama 9 bulan boleh dibilang indeks kita flat, dan dalam satu bulan tiba-tiba naiknya 10%. Nah, jadi investor yang belum masuk mungkin boleh lebih sedikit berhati-hati, karena kalau kita masuk in the middle of a rally itu biasanya kan risk of a pullback atau a correction itu kan ada. Jadi mungkin investor sebaiknya boleh masuk, tapi masuknya bertahap. Dan saat ini juga sebenarnya kalau kita lihat banyak kok emiten-emiten blue chip kita yang meskipun sudah rally, tetapi kalau kita lihat secara historically the valuation is still undemanding. Maksudnya valuasinya masih tidak terlalu mahal seperti itu. Ya, jadi kita melihat IHSG itu sebenarnya masih in a very good position up until dalam setahun ini seperti itu. Range akan bergerak ke kisaran berapa nih kalau kita lihat dengan pergerakan indeks yang Anda katakan sebenarnya sentimen positif masih menyelimuti dari pergerakan indeks? Betul. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya terjadi correction ya, kalau misalnya terjadi correction mungkin correction akan terjadi ke sekitar 6.400, 6.450, 6.400 something gitu. Tapi kita juga masih quite optimistic kalau market itu bisa menuju ke 6.800, 6.700, 6.800. Jadi for the year selama indeks itu masih performing well, kita masih ini ya, maksudnya selama komoditi masih performing well, apalagi banyak dari laba-laba perusahaan kita masih belum belum translates into the profit. Maksudnya kenaikan harga komoditas saat ini masih belum translates ke profitnya perusahaan-perusahaan kita kan, karena rally saat ini gitu. Bagaimana dengan sentimen dari wilayah Asia saja begitu? Kita tahu krisis energi ini nampaknya sudah mengarah dan menular ke wilayah Asia. Lantas bagaimana potensinya terhadap market di dalam negeri? Akankah bisa menjadi tekanan berikutnya atau justru tadi peluang? Karena kita menjadi salah satu juga eksportir bahan baku untuk kita tahu pembangkit listrik di negara-negara yang saat ini juga tengah mengalami krisis energi. Betul. Jadi tentunya ada pro and cons ya. Maksudnya dari sisi peluang adalah ya tadi, harga komoditas naik, kita sebagai commodity producing countries kita tentunya kita memiliki surplus yang besar. Jadi kalau surplus yang besar tentunya akan trickling effect to another sector, seperti sektor-sektor perbankan sebagai engine of economy, properties, itu semuanya akan consumer generally akan meningkat. Tetapi kita juga adalah net importer of oil. Jadi kita juga sebenarnya cost of production juga sebenarnya akan meningkat. Jadi tentunya oleh karena itu ya namanya dinamika ya, market itu kan a major tug of war, tarik tambang ya antara bull and bear. Jadi ada positifnya, tentunya ada negatifnya juga seperti itu. Baik, ini sesuai juga sepertinya dengan beberapa saham yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini, Mas Franky. Kalau kita lihat cermati juga begitu ya, ada perbankan, di sana BDMN, kemudian ada BNGA,
TINS kemudian juga BSDE. Ini cukup beragam. Kalau kita coba ulas satu persatu, apa yang melatar belakangi Anda merekomendasikan BDMN karena sudah cukup tertinggal dibandingkan dengan teman-temannya atau ada trigger lain begitu? Kita lihat secara valuasi Bank Danamon ini kan kemarin itu dibeli oleh MUFG. Ini ya Mitsubishi UFJ dari Jepang, one of the biggest asset bank with the highest asset di Jepang itu, dengan harga sekitaran 9.000 atau kira-kira 88 triliun in terms of valuation. Saat ini masih di bawah 30 T harganya Bank Danamon. Jadi saya kira untuk offernya masih untuk meningkat, kemungkinan Bank Danamon untuk meningkat itu masih sangat besar sekali. Apalagi in general kalau secara harganya juga Bank Danamon masih tertinggal dibandingkan dengan bank-bank yang lain gitu, seperti itu. Oke, kenaikan 1 bulan terakhir ini cukup kencang begitu. Anda melihat masih ada tenaga yang cukup kuat Bank Danamon untuk bisa memberikan cuan bagi investor yang mau masuk misalnya? Iya, karena hari ini kebetulan ada rapat Dewan Gubernur BI. Iya. Jadi kita lihat sebenarnya ruang untuk Bank Indonesia untuk tidak menaikkan suku bunga itu masih lebar karena inflasi kita kan dapat dikatakan selama 1 tahun ini sangat terjaga. 1% something, 1.6% year on year. Jadi sedangkan BI rate kita 3,5%. Jadi BI rate masih tidak perlu untuk menaikkan suku bunga. Jadi di sana juga potentially it will be good for banks, dan harga komoditas yang meningkat biasanya akan translate into ekonomi yang lebih baik. Jadi ketika ekonomi itu meningkat, bank sebagai proksi dari ekonomi juga akan kredit juga akan bertumbuh, dana juga akan bertumbuh. Jadi banks in general biasanya akan menikmati hasil dari ekonomi yang lebih baik tersebut. Baik, lantas bagaimana pada saat opening market nanti untuk mengambil posisi belinya begitu? Riding saja pada saat opening market atau menunggu di bawah begitu, buy on weakness misalnya? Menurut saya pada saat seperti ini ya, kalau Bank Danamon kalau kita lihat dengan harga kemarin di harga 2.900 saya kira it's a good price to buy. Itu adalah harga yang cukup menarik untuk kita beli. 2.900. Kalau misalnya 2.900 turns out to bisa break the resistance di 3.000, saya kira 3.200 targetnya ke 3.200 itu bisa relatively quickly happen. Berarti range-nya antara 2.900 sampai dengan 3.200 sih begitu ya? Betul. Tapi itu untuk short term trading atau medium to long? Medium to long. Jadi kalau misalnya actually kalau kita lihat ya, maksudnya saat ini kan market juga lagi baik ya. Jadi kalau banyak sekali short term opportunity yang sebenarnya kita bilang medium to long, tapi bisa saja terjadi di short term juga seperti itu. Baik, lantas untuk berikutnya itu bisa menjadi pilihan investasi ya pemirsa untuk opening market hari ini. Ada BNGA juga yang Anda rekomendasikan ini Mas Franky. Betul. Bank Niaga itu CIMB Niaga menurut saya ya dengan PBV-nya 0,7 kali dan aset yang kuat, labanya juga dari tahun ke tahun ini ya stable dan quite growing gitu. Lagi konsolidasi, is a good time to buy. Baik, itu dia BNGA dan juga BDMN yang bisa menjadi pilihan investasi. Tapi masih ada TINS dan juga BSD, tapi mohon bersabar, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Franky, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.